الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من طين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم wa Rasul Karim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah. Kita diberi kesempatan untuk hadir di rumah Allah walaupun dalam keadaan COVID-19 ini. Keyakinan kita tetap hadir atas panggilan Allah. Kalimat yang dipanggilkan oleh muazzin, kita jawab, kita hadir. As-salah, kita hadir dengan hayya 'alal falah, kita rebut kemenangan ini. Tentunya syukur, semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat-nikmat yang akan tidak pernah berhenti diberikan oleh Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, yakin kita Allah akan tambah nikmat itu. Sekali saja kita kufur dengan nikmat Allah, maka Allah siapkan bagi kita siksa yang amat pedih. Oleh sebab itu kita harus hindari siksaan Allah, kita cari nikmat Allah. Kaum muslimin, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nabi yang telah diutus oleh Allah kepada kita sebagai umatnya. Kita yakinkan diri kita tidak akan pernah berubah. Nawaitu kita, niat kita secara ikhlas, nabi kita adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akan mendapatkan syafaat dari beliau nanti, syafaat yang semuanya orang menunggu, baik kita maupun yang terdahulu dari kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, beberapa hari katakanlah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang kita selalu berdoa kepada Allah secara pribadi, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Rasanya kita ingin betul-betul bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tentu sebagai seorang muslim, kita ingin mendapatkan sebagai seorang mukmin yang dipanggil oleh Allah sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita tidak akan mengabaikan kedatangan bulan suci Ramadan.
ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Inilah kalimat yang kita tunggu, dan inilah kebahagiaan kita dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Tidak terbetak dalam hati kita untuk menghindari dari Ramadan, tapi kita berharap bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah, banyak yang bisa kita buat, kelipatan pahala yang diberikan oleh Allah untuk semua umat Islam yang mengaku sebagai seorang yang bermukmin. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita perhatikan dari ayat Allah yang selalu kita baca, setiap tahun akan muncul bulan suci Ramadan. Ayat ini sebagai pernyataan seorang muslim yang beriman oleh Allah, khusus kepada orang yang beriman. Apa salahnya kalau memang Allah mau panggil seluruh umat Islam? Tidak. Allah tidak panggil orang ya ayyuhal muslimun. Allah juga tidak panggil ya ayyuhal munafiqun. Allah juga tidak panggil ya ayyuhal musyrikun. Tidak. Tapi Allah hanya memanggil, begitu mulianya. Apa yang panggil? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Apabila kita ini dipanggil oleh Allah sebagai seorang iman, artinya kita tidak termasuk golongan orang Islam. Tapi kalau Allah panggil kita sebagai seorang muslim, belum tentu dia beriman. Oleh sebab itu berbahagialah kita kaum muslimin oleh panggil Allah itu dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan sebelum orang kamu kita ini, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, puasa pun tidak lama. Puasa pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala batas-batasnya. Tidak boleh kita mendahului puasa Ramadan itu sehari sebelumnya. Dan tidak boleh pula mengakhiri puasa kalau sudah berbilang 30, kita buat 31. Tidak. Allah tidak terima, haram hukumnya. Tidak dibenarkan oleh Allah. Tapi ayyamam ma'dudat, Allah sudah tentukan beberapa hari yang telah ditentukan oleh Allah. Faman syahida minkum kumusyahrah falyasum. Maka apabila kamu menyaksikan bulan Ramadan itu dengan hilal dan sebagainya, maka wajib hukumnya untuk kamu berpuasa. Kaum muslimin, puasa memang tidak semua orang, betapa banyaknya orang berkeinginan dengan puasa, tapi Allah panggil lebih dahulu. Mereka pun sudah nawaitu, ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan, ya Allah. Ternyata Allah tidak kabulkan permintaannya. Allah lebih senang dia lebih menghadap Allah. Apabila dia mungkin hidup, dia tidak akan berpuasa. Atau sebaliknya, dia tidak bisa melakukan puasa dengan sebenar-benarnya. Oleh sebab itu beruntunglah kaum muslimin yang oleh Allah dipanggil sebagai seorang mukmin untuk berpuasa pada tahun ini. Mari kita lakukan puasa sebenar-benarnya. Apa yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyaknya orang yang berpuasa, tapi puasanya itu dia hanya kecuali min siyamil illal ju' wal atas. Ini yang kita takutkan. Kecuali hanya menahan lapar, haus dan saja. Haus dan lapar yang dia tahan. Nilai dari puasa yang dia lakukan tidak ada semua sekali. Tidak mendapatkan apa-apa. Karena memang kita harus persiapkan dari awal-awalnya apa yang akan membatalkan. Kalau membatalkan puasa banyak orang tahu, tapi menghabiskan pahala puasa ini yang kita risaukan. Perkataan kita, ungkapan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya dikawal. Semuanya harus teratur. Pembicaraan kita juga akan bakal dicatat oleh para malaikat Allah. Tak ada satu pun perkataan, ucapan, pendengaran, penglihatan yang akan terlepas dari catatan seorang yang ditugaskan oleh Allah, dan itu memang kerjanya
Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang akan mencatat itu adalah raqib dan atid. Mereka tanpa digaji. Mereka patuh dan tunduk kepada Allah kalau memang itu adalah perintah Allah. Satu detik pun tidak akan pernah dia lalaikan kita dari melihat apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu kita berwaspada dengan puasa kita. Tidak ada dalam hati kita untuk membatalkan puasa kita secara halus. Yang kita risaukan adalah pahala puasa. Apakah kita dapat pahala puasa yang akan kita lakukan? Ini yang menjadi masalah. Apabila kita perhatikan ini, insya Allah nilai puasa yang kita lakukan, apalagi di malam-malam harinya, kita akan lakukan salat tarawih 1 juz 1 malam. Coba bayangkan, berapa orang yang akan mampu 1 juz 1 malam? Tidak akan ramai. Memang Allah akan uji. Tidak semuanya akan sampai 30, tidak akan sampai, ada yang tidak sampai. Yang paling merisaukan kita 3 hari masih penuh, seminggu masih penuh, tapi apabila sudah mendekat-dekat ke malam-malam berikutnya, ya Allah, tinggal berapa orang lagi yang mampu untuk bertahan. Itu pun kadang-kadang antara imam dengan Bilal, tambah dengan jemaah yang sudah memang aktif untuk hadir. Nauzubillahi min zalik. Tidak akan terjadi pada diri kita. Kalau sudah kita niatkan, sila kita nawaitukan untuk bersama-sama 30 Ramadan dengan 1 juz 1 malam, lanjutkan ini. Karena nilai dari puasa kita banyak Al-Quran yang kadang-kadang tidak sempat kita membaca, tapi kita mendengar bacaan dari imam, nilainya sama dengan orang yang membaca. Bayangkan itu, Allah sangat senang memberikan nilai. Imam bergerak mulutnya, membaca dia, mengingat dia lafaz-lafaz yang akan dibaca, apalagi sesudah ini, apalagi sesudah ini. Sementara kita hanya mendengar bacaan. Nilai yang diberikan oleh Allah kepada kita dan orang yang benar sama. Tapi dengan catatan tentunya kita perhatikan, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan orang Al-Qur'an, wa ansitu, kita harus diam. Kita dengar, kita diam. Setelah kita diam dan dengar, la'allakum turhamun, kamu akan mendapat rahmat dari Allah. Ya Allah, begitu senangnya Allah memberikan kita pahala. Allah tidak kikir seperti manusia. Allah tidak kikir seperti kita. Allah maha senang apabila dibaca ayat-ayat Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, ditambah lagi setelah itu ada tadarusnya, ya Allah, semakin berlipatlah ganda pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu jangan dilalaikan kaum muslimin. Apa yang akan hadir beberapa hari ini adalah puasa yang sangat menentukan kita. Mungkin puasa tahun ini kita dapat. Jangan bercita-cita kita puasa akan datang, kita akan melakukan ini. Laksanakan puasa yang ada pada hari ini. Jangan ditunggu besok, nanti. Apalagi anak-anak muda. Semuanya kita harus nawaitu, kita betulkan diri kita. Tak terpilih, semuanya akan sama. Di sisi Allah sama saja, tua atau muda, pahala yang diberikan. Apalagi seorang anak muda yang taat dan patuh kepada Allah, lebih besar pahalanya dibanding dengan orang-orang tua. Nah, ini yang kadang-kadang dilalaikan oleh anak-anak kita. Oleh sebab itu, berbahagialah bertemu dengan bulan suci Ramadan yang sudah diambil itu. Rasul menyebutkan, bergembira saja kita masuk bulan suci Ramadan, Allah jauhkan jasad kita dari api neraka. Baru man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasaduhu 'alan niran. Siapa bergembira hatinya, senang hatinya dengan masuknya bulan suci Ramadan, harramallahu jasaduhu, Allah haramkan jasadnya 'alan niran, api neraka. Baru setakat milah. Apalagi kalau kita memang melaksanakannya. Dapat kita mulai malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai di akhir. Kalau Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya pada saat 20, apalagi kita lakukan i'tikaf, lebih banyak lagi pahala yang akan disiapkan oleh Allah. Siapa yang menyiapkan? Allah. Untuk siapa? Orang yang mau. Banyak orang yang tidak mau dengan berpuasa. Malah pergi ke dokter, tanyakan, saya ini boleh puasa atau tidak? Dibuat surat
untuk pengantar bahwa saya tidak penyakit mak, saya penyakit ini dan sebagainya. Untuk apa? Tak perlu kita tanyakan. Kita merasa sendiri. Wajibkan kita puasa? Wajib ya berpuasa. Kenapa harus tanya? Yang memberi nilai siapa? Allah. Katakan kita selalu membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa sehat kata Rasulullah. Saumu tahassub. Puasalah kamu dengan puasa itu sehat. Kenapa kita harus tidak berpuasa? Satu hari kemungkinan terasa pedih, 2 hari terasa. Tapi kalau sudah turut-turut kita berpuasa, insyaAllah Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Jangan berusaha kalau berubat, silakan. Tapi untuk membatalkan puasa, tidak usah kita harus meminta keterangan kepada dokter. Saya diwajibkan untuk tidak berpuasa. Ya Allah, Allah wajibkan kita berpuasa selagi kita hidup dan mampu berpuasa. Kalau memang sakit ada, boleh. Sakit perut, silakan berbuka. Tapi kata Allah, lebih bagus kamu berpuasa daripada berbuka. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik kata Allah daripada kamu berbuka. Kadang-kadang pergi musafir, ya berbuka di jalan apa? Tidak usah berbuka, tahan. Mungkin dengan tahan itu kita akan diberikan pahala lipat ganda lagi. Dia musafir, berjalan kerana Allah, diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan. Ya boleh saja berbuka, tak ada melarang. Boleh. Sakit boleh berbuka. Tapi jangan hanya sampai pada ayat itu. Allah masih ada tuliskan berikutnya. Wa antasumu kata Allah. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berpuasa lebih bagus. Tapi kata Allah memang tak semua orang mengerti dan memahami. Sedikit sekali orang memahami apa yang menjadi inginan Allah. Kadang-kadang kita merasa itu susah, kita merasa itu tidak bisa, tapi Allah permudah itu. Memang Allah uji untuk masuk surga itu tidak mudah Bapak dan kaum muslimin. Tak semudah kita membalik telapak tangan. Oleh sebab itu ujian Allah pun akan diberikan kepada orang yang melaksanakan puasa. Oleh sebab itu kaum muslimin, mari nawaitu kita betul-betul untuk dapat melaksanakan ibadah puasa ini. Belum tentu tahun yang akan berikutnya kita akan bisa berpuasa. Kalaupun akan bertemu, entah wallahu a'lam. Oleh sebab itu, di hadapan kita tinggal beberapa hari lagi akan menuju bulan suci Ramadan. Kita selalu berdoa kepada Allah. Karena dengan meminta kepada Allah, Allah berikan. Tadi kita bacakan di akhirnya dari surah Al wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika kamu bertanya masalah Allah, di mana Allah? Aina Allah pada waktu setiap berpuasa? Fa inni qarib. Katakan ya Muhammad, orang-orang yang bertanya itu, aku sungguh dekat. Mana? Hablul warid, lebih dekat dari urat nadimu. Begitu kata Allah. Fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan siapa saja yang meminta kepada aku. Tapi dengan catatan dua saja. Pertama, fal yastajibu li. Perkenankan lebih dahulu permintaanku. Kalau Allah suruh kita puasa, berpuasa. Kalau Allah kita suruh tarawih, tarawih. Kalau kita suruh baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau memang kita disuruh untuk salat, salat. Tidak ada alasan bagi seorang. Memang berat puasa itu. Di samping kita menahan makan, menahan minum, kita harus juga salat. Berat. Tapi pahalanya, dia sudah dinyatakan oleh Rasulullah, puasa untuk aku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Oleh sebab itu nilai inilah yang kita rebut. Tapi yakinkan nilai itu. Fal yastajibu li. Berpuasa kita, berpuasa dulu. Wal yu'minu bi. Kata Allah, harus setelah kamu meyakinkan apa yang kamu lakukan, wal yu'minu bi. Beriman dengan Allah. Percaya, harus yakin. Apa yang kita minta itu diberikan oleh Allah. La'allahum yarsudun. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang berberkah. Kaum muslimin, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kepada kita sesuatu yang tentunya kita harapkan. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة